Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalista Yumna dengan NIM 24109112200032 dengan dosen pengampu anatomi Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan membri superioris serta bagaimana vaskularisasi dan inervasi bekerja pada sistem muskuloskeletal. Jadi memahami anatomi tubuh manusia termasuk regio thoracis dan membri superioris serta sistem vaskularisasi dan inervasi sangat penting dalam dunia medis. Struktur dan fungsi tubuh yang kompleks ini berperan dalam berbagai aktivitas vital seperti pernapasan, sirkulasi darah, serta pergerakan dan respon sensorik. Jadi, pemahaman yang baik mengenai vaskularisasi membantu dalam penanganan gangguan peredaran darah, sementara inervasi berperan dalam diagnosis kelainan saraf. Dengan mempelajari aspek-aspek ini, kita dapat lebih efektif dalam mendiagnosis, merawat, dan mencegah berbagai penyakit yang berkaitan dengan sistem ini. Baik, pertama-tama kita masuk ke regio thoracis. Jadi di sini ada anatomi dari thoracic cage atau rongga dada, merupakan struktur rangka yang melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Struktur ini terdiri dari tulang belakang torakal, sternum, dan 12 pasang tulang rusuk yang saling berhubungan dengan cartilago costalis. Jadi, kita akan membahas struktur dari thoracic cage ini. Pertama di sini ada sternum. Sternum adalah tulang pipih yang terletak di bagian anterior toraks dan terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada manubrium, kemudian body atau corpus sterni, dan processus siphoideus. Manubrium berartikulasi dengan clavikula dan tulang rusuk pertama, sementara corpus sterni menjadi tempat pelekatan sebagian besar tulang rusuk. Sedangkan processus siphoideus merupakan bagian terkecil dan paling inferior dari sternum. Sementara jika di bagian posteriornya, tulang rusuk berartikulasi dengan vertebra thoracalis yang berjumlah 12. Vertebra thoracalis pertama berperan sebagai transisi antara leher dan punggung, sedangkan vertebra cervicalis ketujuh menjadi landmark palpasi yang penting. Tulang rusuk kita itu terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan hubungan mereka dengan sternum. Di sini ada true ribs. True ribs terdiri dari 7 pasang pertama yang langsung berartikulasi dengan sternum melalui cartilago costalis. Ini adalah cartilago costalis. Sementara itu, jika false ribs yaitu pasangan ke-8 hingga ke-10 tidak langsung melekat ke sternum, melainkan bergabung dengan cartilago di atasnya. Dan ada juga floating ribs, yaitu pasangan ke-11 dan 12. Mereka tidak memiliki hubungan anterior dengan sternum dan hanya melekat pada vertebra thoracalis. Selanjutnya ini adalah anatomi yang lebih detail dari regio thoracis. Jika kita melihat lebih detail, sternum memiliki beberapa landmark anatomi penting. Ada manubrium sterni, merupakan bagian paling superior yang berartikulasi dengan clavikula dan tulang rusuk pertama. Kemudian ada corpus sterni atau badan sternum menjadi titik pelekatan utama bagi sebagian besar tulang rusuk. Sementara itu, processus siphoideus berada di bagian inferior dan sering menjadi panduan dalam prosedur medis seperti ketika melakukan CPR. Tulang rusuk itu tidak langsung terhubung ke sternum, melainkan melalui cartilago costalis yang memberikan fleksibilitas dalam pergerakan dada saat bernapas.
Ini adalah cartilago costalis. Cartilago ini terhubung dengan tulang rusuk melalui costochondrial junction yang merupakan titik transisi antara jaringan tulang dan cartilago. Dalam pemeriksaan klinis terdapat beberapa titik anatomi yang digunakan sebagai panduan. Misalnya, suprasternal notch adalah lekukan di bagian atas manubrium sterni yang sering digunakan untuk menilai posisi trakea kita. Kalau sternal angle merupakan pertemuan antara manubrium dan corpus sterni. Sudut ini berperan sebagai landmark penting dalam menentukan lokasi tulang rusuk kedua serta pembagian antara mediastinum superior dan inferior. Kemudian, bagian bawah thoracic cage juga memiliki landmark penting. Ada costal margin. Costal margin adalah batas bawah dari rongga dada yang dibentuk oleh cartilago dari rusuk ke-7 hingga ke-10. Kemudian ada juga costal angle. Costal angle yang terbentuk di antara kedua sisi dari costal margin sering digunakan dalam pemeriksaan fisik untuk menilai kelainan bentuk dada atau kondisi pernapasan seperti efusi pleura. Setelah memahami struktur thoracic cage, kita akan beralih ke sistem skeletal anggota gerak atas atau membri superioris. Struktur ini terdiri dari beberapa tulang utama yang memungkinkan berbagai gerakan kompleks pada bahu, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari. Dimulai dari bagian atas, terdapat clavikula atau tulang selangka yang berfungsi sebagai penghubung antara sternum dan scapula. Clavikula ini berperan dalam menstabilkan bahu dan sering menjadi tulang yang paling sering mengalami fraktur akibat trauma langsung. Kemudian di bawahnya ada scapula atau tulang belikat, merupakan tulang pipih yang berfungsi sebagai titik perlekatan bagi berbagai otot bahu dan memberikan fleksibilitas dalam gerakan lengan. Di bagian lengan atas terdapat humerus, yaitu tulang panjang yang membentuk sendi bahu dengan scapula dan sendi siku dengan radius serta ulna. Pada lengan bawah terdapat dua tulang utama, yaitu radius dan ulna. Radius terletak di sisi lateral lengan bawah dan berperan dalam gerakan pronasi serta supinasi tangan. Sedangkan ulna yang lebih panjang berada di sisi medial dan membentuk bagian utama dari sendi siku. Sementara itu, di pergelangan tangan dan tangan terdapat 3 kelompok utama. Pertama, ada karpal yang terdiri dari 8 tulang kecil, membentuk sendi pergelangan tangan dan memberikan fleksibilitas dalam gerakan tangan. Kedua, ada metakarpal, adalah 5 tulang yang membentuk telapak tangan dan berfungsi dalam cengkraman serta kestabilan tangan. Terakhir ada phalanges atau tulang jari, terdiri dari 3 segmen pada setiap jari kecuali ibu jari yang hanya memiliki 2 segmen. Setelah memahami struktur tulang anggota gerak atas, kita akan melanjutkan dengan sistem otot yang berperan dalam pergerakan lengan dan tangan. Otot-otot ini memungkinkan berbagai gerakan kompleks seperti fleksibilitas bahu, ekstensi dan fleksi siku, hingga keterampilan motorik halus pada tangan. Bagian bahu kita didominasi oleh musculus deltoideus, otot utama yang memungkinkan abduksi lengan serta memberikan bentuk khas pada bahu kita. Kemudian di bawahnya ada musculus pectoralis major yang berperan dalam gerakan adduksi dan rotasi medial tangan. Pada lengan atas terdapat 2 kelompok utama, yaitu otot flexor dan extensor. Di sini ada musculus biceps brachii yang terdiri dari 2 kepala, berfungsi dalam fleksibilitas siku dan supinasi lengan bawah. Kemudian ada juga musculus brachialis yang berada lebih dalam,
Ia berkontribusi dalam fleksibilitas siku dengan daya yang lebih kuat dibandingkan bicep tadi. Sementara itu, di sisi posterior ada musculus triceps brachii yang bertanggung jawab atas ekstensi siku. Sedangkan di lengan bagian bawah memiliki otot-otot yang mengontrol pergerakan tangan dan jari. Ada musculus brachioradialis berperan dalam fleksibilitas siku. Sedangkan musculus extensor carpi radialis longus membantu dalam ekstensi dan abduksi pergelangan tangan. Kemudian ada juga musculus flexor carpi radialis serta musculus flexor carpi ulnaris di sini. Mereka memungkinkan pergerakan flexor pada pergelangan tangan yang sangat penting dalam aktivitas sehari-hari seperti menggenggam dan menulis. Di area tangan terdapat dua kelompok utama. Yang pertama ada thenar muscles yang mengontrol gerakan ibu jari dan hypothenar muscles yang bertanggung jawab atas pergerakan jari kelingking. Kemudian ada juga musculus flexor digitorum superficialis dan musculus flexor digitorum profundus. Bekerja sama untuk menakuk jari, memungkinkan kita menggenggam objek dengan presisi. Interaksi antara otot-otot ini memungkinkan berbagai gerakan, mulai dari yang sederhana hingga yang sangat presisi. Pemahaman tentang anatomi otot anggota gerak atas sangat penting bagi kita dalam mendiagnosis serta menangani cedera muskuloskeletal. Setelah memahami struktur tulang dan otot, kini kita masuk ke sistem vaskularisasi tubuh, khususnya arteri. Vaskularisasi adalah proses pembentukan pembuluh darah di dalam tubuh. Sementara arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Vaskularisasi arteri adalah proses penyuplaian darah ke jaringan tubuh melalui arteri. Sistem ini memastikan setiap jaringan dan organ mendapatkan suplai oksigen serta nutrisi yang cukup untuk berfungsi dengan optimal. Nah, vaskularisasi arteri ini dimulai dari jantung melalui aorta atau yang merupakan arteri terbesar dalam tubuh. Aorta nanti bercabang menjadi beberapa arteri utama yang mengalirkan darah ke kepala, lengan, organ dalam, hingga kaki. Nah, di daerah kepala dan leher, arteri utama yang bertanggung jawab adalah arteri karotis. Arteri karotis komunis bercabang menjadi arteri karotis interna yang menyuplai otak dan arteri karotis eksterna yang menyuplai wajah serta kulit kepala. Dari aorta, darah mengalir ke arteri subclavia yang menyuplai lengan melalui arteri aksilaris. Arteri ini bercabang menjadi arteri brachialis yang kemudian terbagi menjadi arteri radial dan ulnaris, memastikan suplai darah yang cukup untuk tangan dan jari. Organ-organ dalam seperti lambung, usus, hati, dan ginjal menerima darah melalui cabang-cabang aorta abdominalis, termasuk arteri celiac, arteri mesenterica superior, dan arteri renalis. Nah, darah yang menuju tungkai bawah dialirkan melalui arteri femoralis yang kemudian bercabang menjadi arteri poplitea di belakang lutut. Selanjutnya, darah mengalir ke arteri tibialis dan fibularis untuk menyuplai betis hingga kaki. Sistem vaskularisasi arteri ini berperan penting dalam mendukung metabolisme tubuh, memastikan setiap sel mendapatkan oksigen dan nutrisi yang diperlukan. Jadi, tanpa sistem arteri yang optimal, berbagai fungsi organ kita bisa terganggu. Jika tadi kita membahas vaskularisasi, selanjutnya kita akan membahas inervasi, yaitu jalur komunikasi saraf dalam tubuh. Jadi tubuh manusia itu berfungsi dengan sempurna berkat sistem saraf yang mengontrol gerakan, sensasi, dan berbagai aktivitas organ. Proses ini disebut dengan inervasi, yaitu distribusi saraf ke berbagai bagian tubuh.
kita akan membahas dari sistem saraf pusat atau Central Nervous System dan perannya. Jadi inervasi ini dimulai dari sistem saraf pusat atau CNS ini yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak mengatur perintah, sedangkan susunan tulang belakang berfungsi sebagai jalur utama impuls saraf menuju tubuh kita. Kemudian ada juga sistem saraf perifer, yaitu jaringan saraf yang ke seluruh tubuh. Dari sumsum tulang belakang, serabut saraf menyebar ke seluruh tubuh melalui sistem saraf perifer. Ini terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial menginervasi kepala dan organ dalam, mengontrol fungsi wajah, mata, dan lidah. Sedangkan saraf spinal menginervasi batang tubuh dan ekstremitas, memungkinkan gerakan dan respons kita terhadap rangsangan. Sebab setiap bagian tubuh kita memiliki pola inervasi yang spesifik. Misal saraf motorik membawa sinyal dari otak untuk menggerakkan otot, sedangkan saraf sensorik membawa informasi dari lingkungan ke otak seperti rasa sakit, suhu, dan tekanan. Kemudian ada juga yang namanya inervasi otonom. Jadi jika yang tadi inervasi sadar, tubuh juga memiliki sistem saraf otonom atau yang tak sadar. Jadi dia bekerja tanpa kita sadari. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf simpati, berfungsi untuk mempersiapkan tubuh untuk aktivitas tinggi seperti meningkatkan detak jantung atau pelebaran pupil. Yang kedua ada sistem saraf parasimpatik yang berfungsi untuk mengembalikan tubuh ke kondisi rileks seperti memperlambat detak jantung dan meningkatkan pencernaan. Inervasi ini memungkinkan tubuh kita bergerak, merasakan, dan merespons lingkungan. Tanpa sistem ini, tubuh kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi dari otak hingga ujung jari kaki, sistem saraf berperan dalam setiap gerakan, sensasi, dan fungsi otomatis tubuh kita. Inervasi ini memungkinkan komunikasi antara otak, sumsum tulang belakang, otot, dan organ. Mereka memastikan bahwa tubuh dapat beradaptasi dengan lingkungan serta menjalankan tugasnya secara optimal. Jadi tanpa sistem inervasi yang sempurna, tubuh kita tidak dapat merasakan, bergerak, atau bahkan menjalankan fungsi vital. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sistem saraf sangatlah penting. Baik, jadi secara keseluruhan, regiotorakis dan membri superioris memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh, mulai dari pernapasan dan sirkulasi darah, hingga pergerakan tangan dan lengan. Sementara itu, vaskularisasi yang baik memastikan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup, sedangkan inervasi memungkinkan koordinasi gerakan serta respons sensorik. Memahami struktur dan fungsinya tidak hanya penting dalam anatomi, tetapi juga dalam aplikasi klinis seperti diagnosis dan penanganan cedera atau penyakit yang berkaitan dengan area ini. Dengan dasar ini, kita dapat lebih memahami kompleksitas tubuh manusia dan bagaimana setiap sistem saling berhubungan untuk mendukung kehidupan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.